Yang sangat saya sayangkan, sejauh ini di bawah kepemimpinan sahabat Agus Lambang, seperti pesawat tanpa pilot, atau dalam tanda kutip surat teguran kepada PB PMII untuk melakukan konsolidasi akbar. Oke teman-teman, kembali lagi di channel Aktivis Muda. Sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Oh ya, jangan lupa tekan tombol loncengnya untuk mendapatkan video-video keren dari channel Aktivis Muda. Oke, kali ini saya akan memberikan informasi tentang organisasi PMII. Kali ini ada orang yang sangat hebat, salah satu dari orang hebat PMII di Jember sebagai Ketua Umum PC PMII Jember. Sekarang sudah ada di samping saya, yaitu sahabat Baijuri. Sedikit saya berikan informasi bahwa sahabat Baijuri ini merupakan mahasiswa yang aktif pada masa mulai dari semester awal. Emang orang-orang organisasi begini. Jadi dulu sempat menjabat sebagai ketua HMPS PS, ya, sebagai ketua HMPS PS di IAIN Jember. Kemudian diberikan amanah kembali sebagai ketua Rayon FEBI di IAIN Jember. Dan kali ini diberikan amanah yang mungkin lebih berat, ya, lebih banyak tantangan, yaitu sebagai ketua umum cabang Jember. Oke, hari ini kita akan berbagi informasi tentang bagaimana sih seluk-beluk PC PMI Jember. Itu kita akan tanya langsung nih kepada Ketua Umum PC PMI Jember, sahabat Baijuri. Ini saya manggil sahabat apa ketum nih? Sahabat saja. Sahabat ya. Oke, sahabat Baijuri, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh PC PMI Jember masa kepengurusannya sahabat Baijuri? Baik, saya kemudian akan menjelaskan beberapa hal program kerja yang sudah kita lakukan selepas kemudian saya dilantik menjadi Ketua Umum PC PMI Jember. Pertama, pada waktu itu saya masih ingat betul, kita melakukan agenda kaderisasi. Kita mencoba mendatangkan staf khusus Menteri Agama Gus Ubaidillah, ya, yang pada waktu hadir. Terus dilanjutkan pada waktu itu kita melakukan konsolidasi akbar bersama petani puger untuk kemudian melakukan tolak saluran irigasi pada waktu itu, yang kemudian sudah tersebar di video-video dan lain sebagainya. Lalu ada beberapa hal yang sudah kita lakukan juga, ya, terkait kemudian melakukan standby dari awal, kemudian schedule acara sudah kita lakukan semua, baik yang sifatnya kaderisasi maupun gerakan dan agenda-agenda keagamaan dan kopre itu sendiri. Dalam bentuk program kerja sudah, ya? Ya, pada masa pandemi COVID-19 ini, semua schedule yang sudah kita atur sejak dari awal mengalami tersendatnya sebuah acara, dan itu terjadi di semua organisasi, ya, baik betul, di intra kampus maupun di ekstra kampus gitu. Ini pasti akan kayak masa-masa pandemi COVID-19 pasti akan berdampak kepada seluruh organisasi, ya, khususnya PMII, ya, karena kegiatan-kegiatannya kan mau tidak mau kan kita harus bertatap muka, harus ada kegiatan-kegiatan. Nah, dalam hal ini apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh PC PMII Jember ketika sudah musim seperti ini? Ini sudah tidak kurang lebih 3 bulan. Dalam 3 bulan apa yang akan dilakukan, atau mungkin sudah pernah melakukan apa seperti itu? Jadi di masa pandemi COVID-19 ini kita sudah melakukan beberapa hal, ya, termasuk berdoa untuk negeri sehingga kemudian kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Itu yang pernah kita lakukan bersama Kiai Muhyiddin, ya, pengasuh Pondok Pesantren Nuris Jember. Selain itu juga kita memberikan ruang pada adik-adik kita fokus dalam pengkaryaan penulisan. Jadi meskipun kita stay at home di rumah, ya,
paling tidak ada agenda-agenda produktif melewati penulisan karya adik-adik, karya pengurus dan karya seluruh senior dan alumni, sehingga nantinya output dari semua tulisan ini kita akan narasikan dan dibentuk dalam sebuah buku, sehingga buku ini kemudian menjadi kenangan-kenangan kita di masa pandemi COVID-19. Cabang Jember sudah melakukan langkah-langkah produktif terhadap kader, kemudian doa bersama untuk kebaikan negeri kita. Apa nih kemudian yang akan dilakukan oleh cabang, Bang? Karena hari ini sudah menerapkan new normal. Namun new normal tetap ada aturannya sesuai anjuran protokol. Nah, iya. Apa langkah yang akan dilakukan oleh ketua cabang hari ini ke depan? Iya. Kita justru mengetahui semua ya bahwa dengan atau tanpa pandemi, untuk menyongsong masa depan, pembelajaran sistem daring, pembelajaran sistem virtual dalam kancah pendidikan itu sudah menjadi hal tren baru hari ini. Mau tidak mau, maka ini sebenarnya bukan lagi ancaman bagi organisasi kita, tapi harus kita jadikan sebuah tantangan untuk kemudian kita mengupgrade diri, bahwa betapa pentingnya garapan-garapan informasi ilmu teknologi ini. Sebenarnya kajian IPTEK ya, ilmu pengetahuan dan teknologi, sudah sejak lama kita lakukan, baik diskusi yang sifatnya kontinu maupun hal-hal yang lainnya. Hari ini yang menjadi tantangan adalah bahwa sejauh mana PMII hadir dalam nuansa-nuansa yang sifatnya virtual ini tanpa kemudian meninggalkan atau menggadaikan hal-hal yang sifatnya produktivitas, meningkatkan kualitas seorang kader PMII hari ini. Maka mau tidak mau yang menjadi penghambat dalam organisasi kita, baik dari organisasi Cipayung yang lainnya, sebenarnya kan dari sistem kampus yang hari ini tidak membolehkan mahasiswanya hadir ke kampus, kan? Sehingga seluruh kader, baik dari lini organisasi PMII khususnya, ini semuanya stay at home semua. Jadi hambatan itu kalau ngomong produktivitas memang tidak seefisien ketika kita melakukan diskusi-diskusi bertatap muka langsung dengan kader. Bagaimana kondisi kaderisasi di masa pandemik? Apakah ada kebijakan atau tidak dari pengurus besar yang sudah disampaikan ke BKC ataupun cabang? Ya, sebenarnya di dalam tubuh PMII, sistem kaderisasi itu ada beberapa macam. Ada yang sifatnya formal, ada yang sifatnya non formal, dan ada yang sifatnya informal, Nah, kita selama masa pandemi COVID-19 ini mengalami kesulitan ketika kita melakukan agenda-agenda kaderisasi yang sifatnya formal. Nah, formal ini apa sih? Pelatihan jenjang kaderisasinya itu ada Mapaba. Nah, Mapaba ini dilakukan oleh rayon. Terus kemudian ada pelatihan kader dasar ya. Ini bisa dilakukan oleh komisariat maupun rayon yang sudah sesuai dengan prasyarat atau sesuai dengan aturan dasar anggaran rumah tangga yang sudah ada dan termaktub dalam peraturan organisasi. Dan juga untuk pengurus cabang ini melakukan agenda pelatihan kader lanjut ya. Wajib. Itu wajib dan harus dilakukan dari struktur organisasi siapapun yang menjabat menjadi pengurus cabang. Nah, untuk PBPMI sendiri itu melakukan pelatihan kader nasional. Nah, yang sangat saya sayangkan sejauh ini di bawah kepemimpinan sahabat Agus Herlambang, seperti pesawat tanpa pilot. Jadi seorang ketua umum seharusnya mampu kemudian memanajerial organisasi. Kalau katakanlah, kalau saya boleh ilustrasikan, penumpang ini ibaratkan adalah seluruh kader senasional, ribuan kader, ratusan kader, yang kemudian dikomandoi oleh sahabat Agus Mulyono Herlambang ini mengalami keambiguan yang sangat luar biasa. Mengapa tidak? Kader yang ikut rombongan sahabat Agus Herlambang mempunyai kader yang militansi,
intelektual yang luar biasa, sumber daya manusia yang mumpuni dan mencukupi. Di tengah pandemi COVID-19 ini seharusnya kebijakan-kebijakan sistem paduan kaderisasi di masa pandemi COVID-19 harus kemudian dilakukan agar kemudian digunakan, diaplikasikan dalam sistem kaderisasi di seluruh daerah cabang nasional. Kaderisasi di masa pandemi 19 ini di akar rumput terutama mengalami keambiguan yang sangat luar biasa. Ini tidak pernah lahir kebijakan-kebijakan atau sistem paduan dasar yang dikeluarkan sebagai bentuk kebijakan pengurus besar PBPMI gitu ya. Sehingga teman-teman baik dari rayon komisariat harus kemudian melakukan agendasi formalnya seperti apa, ngomong rapat tahunan anggota rayon, terus kemudian ngomong pelatihan kader dasar, mapaba di masa COVID-19 ini seakan-akan kaderisasi kita hanya runtuh gitu ya. Tidak ada pembaharuan atau kebijakan yang bisa mumpuni dalam hal kemudian kita mendapatkan apa sih sebenarnya yang harus kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini selain kaderisasi yang sifatnya melakukan sistem virtual. Berarti pengurus besar atau pengurus pusat ya yang ada di Jakarta belum ada tindakan atau kebijakan yang memang digulirkan sampai betul. hari ini ya, sehingga teman-teman di bawah, sahabat-sahabat yang di bawah juga bingung gimana nih apalagi sebentar lagi ada Mapaba, ada BKD seperti itu ya. Di kawasan cabang kan ada PKL ya, pelatihan kader lanjut. Apa yang akan dilakukan oleh cabang khususnya Jember? Apakah ada terobosan baru atau menunggu COVID-19 reda? Ya, beberapa bulan yang lalu kita sudah melandingkan surat berupa surat somasi atau dalam tanda kutip surat teguran kepada PBPMI untuk melakukan konsolidasi akbar, menyerap aspirasi seluruh cabang senasional. Sehingga dengan serap aspirasi ini, konsolidasi ini, PBPMI mengetahui seluk-beluk akar permasalahan yang dihadapi oleh setiap cabang di setiap daerah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, melahirkan sistem panduan dasar, sistem kaderisasi di masa pandemi COVID-19. Cuman sampai hari ini tidak ada kebijakan-kebijakan yang turun dari PBPMI. Sehingga PC PMI Jember hari ini mau tidak mau, kalau kemudian kita menunggu COVID-19 ini reda, maka agenda kaderisasi kita akan mandek di tengah jalan. Dan tidak ada produktivitas. Tidak tahu kapan selesainya. Tidak tahu kapan selesainya. Maka mau tidak mau, PKL ini harus kita segera lakukan. Maka PC PMI Jember berniat untuk mengawali, memberanikan diri untuk melakukan pelatihan kader lanjut. PC PMI Jember akan melaksanakan PKL. Nah, ya. Ini kira-kira mau didesain gimana? Jadi dalam konsep PKL ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan apa yang kita lakukan baik dari konsep PKL sebelumnya di masa yang normal seperti biasa. Cuman perbedaannya ialah ada beberapa penyampaian materi dari pemateri yang katakanlah dari tokoh nasional. Itu mungkin penyampaiannya kepada peserta itu melalui sistem virtual gitu ya. Tapi dalam tanda kutip peserta ini sudah dikarantina di dalam satu forum gitu. Jadi kalaupun nanti kemudian PBPMI tidak bisa hadir di tengah-tengah kita karena terjerat oleh sistem pandemi COVID-19 ini, mungkin akan diwakili sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pengurus koordinator cabang. Maka mau tidak mau mereka harus siap untuk kemudian datang sebagai tim fasilitator sekaligus mau membaiat mengkokohkan peserta pelatihan kader lanjut ini. Baik, terima kasih. Itu beberapa penyampaian informasi penting buat kader-kader PMI untuk mengetahui bagaimana situasi pengurus cabang di Jember hari ini. Mungkin ada satu patah atau dua patah yang ingin disampaikan terhadap kader yang hari ini posisinya masih stay at home.
saran saya kepada seluruh kader, khususnya internal PC PMI Jember, saya menghimbau untuk tetap melakukan kegiatan produktif, bangun kreativitas yang kemudian akan menuai kebermanfaatan untuk kita bersama. Lalu hal-hal yang kemudian dapat kita lakukan pada masa pandemi COVID-19 ini adalah berkarya, berkreasi tanpa batas. Tapi tetap harus kemudian memperhatikan konsep protokol COVID-19. Dan semoga kita, internal keluarga besar PC PMI Jember, seluruh kader dijauhkan dari mara bahaya COVID-19 ini. Mungkin itu saja. Oke, baik, terima kasih sahabat Bayjuri Ya. sudah memberikan informasi bagaimana sih cabang Jember hari ini kondisinya ternyata seperti ini. Alhamdulillah ada terobosan dari pengurus cabang bahwa akan melaksanakan pelatihan kader lanjut virtual. Itu menurut saya sebuah inovasi yang cukup berani dan cukup memberikan manfaat buat yang lain agar yang lain juga dapat meniru. Ini adalah pertama kali dan mengawali bahwa kegiatan PMI harus tetap berjalan.